Aku mau bagi sesuatu yang sederhana malam hari ini. Tangkap bener-bener. Kalau teman-teman bisa semuanya bisa mencatat, catat ya. Karena serunya kalau mencatat tuh suatu kali kalian bisa mempelajari lagi dan bisa membagikannya sama banyak orang. Ya. Kalau punya berkat jangan disimpan, jangan cuma sekedar diingat, tapi disimpan, dihidupi, kita bisa bagikan sama orang lain. Ya. Oke. Nah, saya mau kasih judul ini teman-teman semua. Eh, Dekat Tuhan itu apa? Nikmat. Wow. Nah, sebelum aku ke sana boleh nggak aku update beberapa hal dulu tentang apa yang sedang aku kerjakan hari-hari ini supaya teman-teman bisa terupdate. Karena selama hampir berapa ya 3 minggu terakhir ini aku lagi nggak update di Instagram di media sosial, menghilang sejenak untuk refreshing karena juga lagi padat secara aktivitas jadi em, saya memilih untuk rest sebentar deh dari dunia sosial media. Nah, tapi aku mau update ini beberapa hal. Jadi beberapa waktu terakhir dari akhir tahun lalu sampai hari ini aku udah launch ada beberapa single baru, ada Ku Cinta Hadiratmu, Roh Kudus Datanglah, Segalanya Baru, dan satu lagi nanti bulan depan tanggal 5 April aku bakal rilis sebuah single baru judulnya Yang Terbaik Akan Datang. Nah, sebenarnya semua lagu-lagu ini ada di sebuah album namanya Closer Orchestra. Bagi dulu yang mungkin pernah mendapatkannya secara fisik, semuanya ada di sini. Ya, teman-teman bisa mendengarkan. Nah, beberapa waktu lalu, tanggal 14 Februari waktu Valentine's Day, saya berkolaborasi dengan Revivo, dengan Insight, juga minta bantuan sama dua teman saya ini, mereka couple yang luar biasa karena mereka juga melayani di rumah Tuhan juga mereka mengembalakan di sebuah komunitas namanya KAC. Nah, mereka adalah Marsha Manopo dan Sinta Rosari. Saya minta mereka untuk menyanyikan lagu saya. Ini lagu cinta pertama kali yang saya tulis. By the way, saya nggak pernah bikin lagu cinta. Dulu istri saya minta, wah seru banget kalau misalnya waktu menikah gitu kan ada tim songnya, ada lagu cinta yang saya tulis khusus buat istri saya tapi nggak keluar. Justru keluarnya setelah 7,5 tahun menikah. Di tengah banyak proses yang seringkali nggak mudah, suka maupun duka, tawa maupun apa ya, eh, bisa ketawa bareng tapi juga bisa menderita bersama-sama. Justru saya baru menemukan makna pernikahan dari 7,5 tahun kami menikah dan akhirnya keluarlah lagu judulnya Satu Selamanya. Ini pertama kali Anda bisa mendengarkan di semua digital music platform dan bulan April nanti gitu sampai mungkin Mei ya, mungkin paling telat Mei kita akan rilis music videonya. Bakal seru banget. Dari kemarin kita udah konsep, jadi teman-teman pastikan nanti kalau dengar lagu ini buat siapa sih sebenarnya? Saya tujukan pertama buat teman-teman yang paling nggak punya kerinduan deh gitu loh, punya kerinduan dan apalagi udah pacaran serius gitu. Juga buat yang mau menikah, juga buat yang sudah menikah dan rindu pernikahannya diperkuat gitu. Makanya judul lagunya Satu Selamanya ya. Anda bisa dengarkan teman-teman bisa dengarkan digital music platform. Nah, buat yang seringkali kepengen worship atau pengen nyanyi gitu, tapi kadang-kadang bingung milih lagu apa, saya udah sediakan playlist ada di Spotify dan ada di Revivo, judulnya Nyembah Dari Rumah. Teman-teman jadi gampang banget tinggal akses Spotify, Revivo atau YouTube. Tinggal ketik aja keywordnya Nyembah Dari Rumah, Anda bisa menemukan playlist di sana dan ada sekitar 40 lagu lebih yang udah saya susun secara berurutan sehingga teman-teman tinggal bisa menikmati dan bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Berikutnya di pertengahan tahun ini saya bakal launch sebuah online education platform sehingga dimanapun Anda dan siapapun Anda bisa belajar tentang pujian penyembahan, baik dari kebenaran firman-Nya, baik tentang pelayanannya, juga sampai ke bicara tentang industrinya. Bagaimana membuat lagu, bagaimana mendistribusikan, bagaimana ngerti tentang digital music platform dan segala macam. Semuanya ada di unlimitedworship.org. Kami punya online worship course ya. Jadi nanti bisa belajar di sana, Anda bisa follow juga @unlimitedworship. Itu sekilas dari beberapa update supaya saya kenapa kok sering kali pengen membagikan update ini supaya kalau saya bisa kenal dan ngalamin Tuhan, Anda juga bisa. Amin.
Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Betul kan? Nggak ada namanya Tuhan KW1, KW2, nggak ada. Tuhan yang sama, yang maha kuasa, yang maha besar, itu Tuhan yang sama yang ada di dalam kehidupan saya dan ada di dalam kehidupan teman-teman semua. Kalau dia bisa mengubahkan saya, dia bisa mengubahkan Anda juga. Kalau dia bisa memakai saya, dia bisa memakai Anda semua. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Wah. Seneng loh ketika lihat teman-teman semua ini, apalagi dibuka video ini dan semuanya semangat, saya ngerasa nggak sendirian. Oke, saya akan mulai dengan ini. Dekat Tuhan itu nikmat. Oke, boleh nggak katakan bersama-sama? Katakan dekat Tuhan itu nikmat. Dekat Tuhan itu nikmat. Mantap, mantap, luar biasa. Oke, kita baca satu ayat dulu ya teman-teman. Nah, kita baca satu ayat dulu. Kejadian 2 ayat 7. Kita kembali ke awal ketika manusia itu diciptakan pertama kali. Kita ngomong kayak gini, ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari apa? Debu tanah. Jadi manusia udah terbentuk dari debu tanah, fisiknya udah terbentuk dan menghembuskan apa? Nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jelas ya. Ya, di sini dikatakan bahwa manusia sebelumnya mati nih, cuma terdiri dari debu dan tanah. Tetapi ketika dihembuskan nafas hidup, baru menjadi makhluk yang hidup. Banyak orang berpikir kata nafas hidup di sini itu seperti oksigen. Betul nggak? Ini mungkin ada yang masih membuka apa? Bisa di mute audionya dulu supaya semuanya bisa. Iya, betul. Thank you. Banyak orang berpikir bahwa nafas hidup di sini itu adalah oksigen. Benar nggak? Kita kalau udah nggak ada oksigen ya mati gitu secara fisik. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya nggak gitu. Kata nafas hidup yang menarik ini itu dipakai kata ruah. Nah ternyata ruah itu artinya adalah the spirit of God atau roh Allah atau pribadi Allah atau Allah sendiri. Dengan kata lain, manusia bisa menjadi makhluk yang hidup itu kalau ada apa? Kalau ada Allah atau ada roh Allah itu tinggal di dalam hidupnya. Kita tahu sekarang kan, berapa banyak orang yang kelihatannya hidup secara fisik, tapi sebenarnya masa depannya udah mati. Kelihatannya hidup secara fisik, tapi kayak apa ya? Kayak pengharapannya mati, sukacitanya mati, damai sejahteranya mati, apalagi inovasinya mati. Lihat, banyak loh yang seperti itu hari-hari ini. Luarnya casingnya hidup, nafas masih ada, masih bisa ketemu teman-temannya, masih bisa. Tapi sukacitanya udah nggak ada, udah mati. Dia ngerasa hidup di luar, tapi udah mati di dalam. Kenapa sih? Simple. Karena roh Tuhan bisa jadi belum bertahta dalam kehidupan manusia itu. Manusia baru bisa menjadi makhluk yang benar-benar hidup. Itu kalau ada roh Tuhan itu bertahta tinggal dalam hidupnya. Nah ada 2 ayat yang mengkonfirmasi tentang ini. Firman Tuhan itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Oke? Dikatakan seperti ini, Kisah Para Rasul 17 ayat 28, sebab di dalam Dia, kalau kita di dalam Dia, Dia juga ada di dalam kita. Kita tuh apa? Hidup. Kita bisa bergerak, kita masih ada sampai hari ini. Lihat, ayat berikutnya. Kita mengatakan di dalam Roma 8 ayat 10, tetapi kalau Kristus, roh Allah itu tinggal di dalam diri kita, tubuhmu yang selalu mau berdosa tetap akan mati. Tetapi rohnya, ini yang menarik, akan apa? Menghidupkan roh dan jiwamu. Dan itu karena kamu sudah menjadi benar di hadapan Allah. Di sini dari 2 ayat ini dengan jelas bahwa kalau tanpa roh Tuhan, kita nggak bisa hidup. Luarnya kelihatannya hidup, tapi dalamnya udah mati. Kita nggak kepengen punya hidup yang seperti itu.
Karena itu ketika saya baca ini saya punya kesimpulan bahwa manusia itu memang diciptakan dari semula. Itu nggak bisa jauh dari Tuhan. Manusia diciptakan untuk apa? Dekat dengan Tuhan. Karena kalau manusia nggak dekat dengan Tuhan, manusia menjadi makhluk yang mati. Tetapi kalau dekat dengan Tuhan, manusia menjadi makhluk yang hidup. Yeremia 17 jelas banget ngomong kayak gini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang apa? Hatinya apa? Menjauh dari Tuhan. Lihat, Alkitab sampai ngomong ketika manusia itu jauh dari Tuhan, dia nggak deket sama Tuhan, terkutuklah. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Udah tempatnya angus, masih lagi di padang gurun. Waduh, udah terbakar, nggak baik keadaannya, di padang gurun lagi. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi ada sesuatu yang beda di sini. Tetapi diberkatilah orang yang dekat sama Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Diumpamakan orang yang dekat sama Tuhan itu seperti pohon yang ditanam. Ditanam itu dekat, melekat, nempel terus di tepi air. Lihat. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ini yang menarik. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tahun kering datang loh. Kita ngomong tahun kering datang, cuma kekhawatiran gak datang. Lucu ya. Banyak orang hari ini ngalami namanya tahun kering. Wah, gak gampang pandemi. Tapi saya melihat juga di satu sisi yang lain, orang-orang yang dekat sama Tuhan, yang nempel sama Tuhan, kekhawatiran tidak menguasai hidupnya. Pengharapan tetap ada di dalam hidupnya. Jalan belum kelihatan, tetapi pengharapannya gak pernah hilang. Dia tetap optimis melihat hari esok, penuh dengan harapan. Karena itu janjinya firman Tuhan. Lihat. Banyak orang hari-hari ini benar loh, kelihatannya masih muda, energik, atletis, bener gak? Badannya jadi semua, cantik lagi. Serius nih. Tapi dalamnya udah pengen bunuh diri. Banyak hari-hari ini. Saya mau katakan, kayak gak punya masa depan, kayak udah kehilangan pengharapan. Saya berdoa buat setiap siapapun yang malam hari ini mendengarkan, Tuhan mau menghidupkan Anda semua. Dia rindu sukacitamu kembali hidup, kreativitasmu kembali hidup, damai sejahteramu kembali hidup, sukacitamu kembali hidup, kreativitasmu kembali hidup. Jangan takut sama hari esok, karena Tuhan sudah ada di sana. Namanya Immanuel. Dia menyertai kita dalam segala keadaan. Ya. Nah, orang kalau dekat sama Tuhan, nih, orang kalau nempel sama Tuhan, melekat sama Tuhan, itu ada berkat yang luar biasa banget. Saya selalu mengumpamakan orang kalau dekat sama Tuhan itu kayak orang dekat ya sama temennya, sama seseorang yang dia kasihi, nempel aja. Tahu nggak, pernah dengar istilah ini nggak? Kalian itu berdua kok nempel kayak perangko sih? Pernah nggak dengar istilah itu? Itu nggak tahu itu istilah itu masih ada nggak sampai sekarang gitu. Itu mungkin zaman Majapahit gitu adanya gitu. Cuma sekarang istilah itu, kalau istilah itu hidup banget di zaman saya gitu. Kalau orang pacaran tuh kayak nempel terus kemana-mana, kayaknya nggak mau lepas gitu loh. Itu loh, deket sama Tuhan tuh kayak gitu, nempel dalam segala keadaan. Nah, apa yang terjadi sih kalau ada dua orang nempel, jalan bareng-bareng terus dalam segala keadaan? Ini yang terjadi. Berkat dalam dekat dengan Tuhan. Yang pertama, orang kalau deket ya dengan Tuhan ataupun dengan manusia aja, itu bisa memiliki cara pandangnya Tuhan. Kalau deketnya dengan orang lain, ya bisa punya cara pandangnya orang itu dalam kehidupan kita. Deketnya sama Tuhan, jadi punya cara pandangnya Tuhan. Yesaya 33 ayat 5 dikatakan, Tuhan itu tinggi luhur, dikatakan, sebab ia tinggal di tempat yang tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Nah, saya akan kasih sebuah gambar yang menarik di sini. Nomor 1 dulu ya, yang kiri ya.
kita ngomongin cara pandang. Tadi kan dikatakan Tuhan itu tinggal di tempat yang tinggi. Orang kalau lihat di tempat yang tinggi sama di yang tempat yang rendah, yang dilihat itu beda. Betul nggak? Kamu lihat bangunan yang kiri ya? Kalau kamu masuk, Anda semua masuk ke lobi dari bangunan itu. Kamu paling kalau misalnya di tempat yang rendah, di lantai 1 gitu. Yang kamu lihat paling cuma apa? Jalan di depannya. Kamu paling cuma lihat apa? Lobi dari hotel atau bangunan tersebut. Betul nggak? Yang dilihat di lantai 1 itu terbatas banget. Kita cuma lihat itu ya yang kita bisa lihat di depan mata kita. Lobinya, jalan di depannya. Sependek itu saya mau katakan. Tetapi nomor 2 yang sebelah kanan. Ketika kamu naik ke lantai 30 dari gedung tersebut, tiba-tiba yang kamu lihat bukan lagi cuma sekedar lobi atau jalan, tetapi kamu bisa lihat pemandangan kota. Jadi luas, jauh lebih luas, jadi menarik, betul nggak? Yang nggak bisa dilihat di tempat yang rendah. Saya mau kesaksian sedikit. Suatu kali saya pergi ke sebuah gedung. Gedung itu sekitar lantai, mungkin hampir 40 lantai di Jakarta, sekitar 12-13 tahun yang lalu. Saya habis meeting gitu, ketemuan sama teman, dan waktu mau pulang di siang hari itu jalan di depan macet. Saya belum pindah di Jakarta, dan nggak tahu jalan di Jakarta, cuma tahu jalan utama. Jadi kalau misalnya dibelok-belokin dikit bisa tersesat. Dan zaman itu 13 tahun lalu itu nggak ada namanya Google Maps atau Waze ya. Jadi kalau misalnya tersesat, nggak tahu jalan, saya cuma bisa ngomong yo Waze gitu. Karena apa? Waze-nya nggak ada di zaman itu. Cuma bisa ngomong apa? Yo Waze gitu. Singkat cerita, saya mau pulang mikir karena jalanannya macet gitu. Tapi tiba-tiba saya diingetin. Saya punya teman kan di lantai 36. Dia bisa melihat yang saya nggak lihat di lantai 1. Saya telepon dia, bro, bantuin lihat dong. Kamu kan dari kantor kamu kan bisa lihat jalanan di depan itu tuh macetnya gimana. Dan ada nggak solusi misalnya belok kemana. Kan di lantai 36 kamu lihatnya beda. Singkat cerita, dia akhirnya ngomong sama saya gini, Ki, kamu segera pulang sekarang. Karena kalau tambah sore tambah macet. Itu kamu macet di depan. Itu cuma sampai lampu merah perempatan di depannya. Jadi ketika kamu mau ke arah barat, kamu tinggal belok ke kiri dan seterusnya bakal lancar. Hari itu saya dapat sesuatu yang menarik. Tahu nggak di dalam kehidupan ini? Kalau kita ada di bumi, tempat tinggal kita hari ini, seringkali kita cuma lihat apa? Macetnya kehidupan. Karena kita tinggal di bumi, di tempat yang rendah. Tapi kalau bersama dengan Tuhan yang tinggal di tempat yang tinggi, Alkitab katakan, apa yang terjadi? Di bumi kita cuma lihat macetnya kehidupan. Di surga, Tuhan sudah lihat solusi kehidupan, masa depan yang terbaik buat setiap kita. Karena Tuhan lihat dengan cara pandang yang beda. Karena itu orang yang nempel sama Tuhan ya, saya mau katakan, setiap kali engkau lihat kekecewaan, cara pandangmu diubahkan sama Tuhan. Justru engkau melihat kekecewaan adalah kesempatan untuk kau bisa mengasihi. Ini beda. Orang kalau misalnya nggak deket sama Tuhan, kekecewaan adalah kesempatan untuk apa? Menjadi orang yang pahit, dan kita akan bikin orang lain juga kita balas. Tetapi orang yang deket sama Tuhan, dia justru pakai kekecewaan. Yes, aku dikecewaan, tapi justru kesempatan supaya kasih Tuhan itu nyata dalam hidupku. Wah, pernah gak ketemu orang kayak gitu? Saya sering menemukannya. Udah ditipu berulang-ulang kali, sering kali sama teman baiknya. Tetapi kok ini orang masih bisa loh mengasihi. Orang kalau gak deket sama Tuhan gak sanggup. Orang yang deket sama Tuhan moohan, intimidasi, justru menjadi kesempatan untuk apa? Introspeksi, gak ngomel balik. Seringkali kita dapat cemoohan, seringkali kepengen nyerang balik. Tapi kalau orang nempel sama Tuhan, justru ketika dianiaya, justru malah jadi mikir, jangan-jangan ini ada sesuatu yang memang aku perlu rubah dari hidupku ya. Tuhan berbicaralah buat aku. Wow. Engkau bisa melihat masalah dengan cara pandang yang baru. Tuhan, aku bersyukur aku dikasih masalah. Loh, ini aneh ini. Kok ada sih orang malah bersyukur dikasih masalah? Karena aku dekat sama Tuhan. Justru masalah
adalah kesempatan untuk aku bisa melihat Allah. Loh, wow! Krisis di mana-mana. Tapi yang menarik, orang yang dekat sama Tuhan akan punya cara pandang yang baru. Justru di tengah krisis akan melihat Kristus. Itu yang beda. Justru ketika aku ditekan, aku akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Aku kalau nggak ngalami tekanan ya, aku nggak lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidupku. Hari ini kalau Tuhan bisa buka banyak pintu, bisa jadi berkat di sana sini, itu semua karena apa? Tuhan rubah cara pandangku. Suatu kali, aku masih ingat banget, tahun 2017 itu bulan Januari adalah uh, hari dimana ada satu hari dimana aku launching albumku. Awalnya excited, tetapi sampai satu titik rasanya banyak orang yang gak support. Aku mikir ini orang bakal support, ternyata semuanya enggak. Aku sempat kecewa waktu itu, hari itu jujur aja. Karena orang-orang yang aku anggap mereka bakal dukung aku ternyata enggak gitu. Sampai akhirnya Tuhan sadarkan aku dikasih cara pandangnya Tuhan loh. Akhirnya Tuhan waktu itu bicara dengan hikmat yang sederhana. Kalau ada manusia yang dikenal dan dia promosikan album kamu, dan akhirnya album itu jadi berkat di mana-mana, itu udah biasa. Tapi kalau tidak ada satu manusia pun yang kesannya mendukung kamu, rasanya manusia terdiam, tetapi tiba-tiba album kamu tuh jadi berkat di mana-mana, kamu baru tahu Tuhanmu itu luar biasa. Wow. Awalnya dari apa kekecewaan, Tuhan ubahkan jadi iman yang meledak-ledak hari itu. Saya diubahkan dan saya nggak perlu kecewa sama manusia lagi. Saya bersyukur Tuhan hari ini launching albumnya mau model apapun juga nggak dibicarakan, nggak masalah. Yang penting aku tahu Tuhan menyertai dari awal sampai album ini launching. Yang aku tahu Tuhanku besar. Kalau Tuhan yang berkehendak, nggak perlu satu kata manusia pun. Tuhan yang akan bekerja, nggak tahu caranya gimana, tapi pasti ada jalannya. Beneran. Hari itu nggak ada acara yang spesial. Tapi yang luar biasa, besoknya saya kaget lihat iTunes chart hari itu. Nomor 1, albumnya Frankie Kunchoro, Kemenangan Terjadi di Sini. Itu jadi nomor 1 di iTunes Indonesia. Nggak masuk akal. Caranya gimana? Nggak tahu. Ya aku tahu Tuhanku luar biasa. Bersyukur aku diubahkan cara pandangku. Sehingga apa? Aku nggak kecewa. Dan aku melihat Tuhanku itu luar biasa. Hari ini kalau engkau menghadapi masalah, cara pandangmu harus cara pandangnya Tuhan. Karena itu deket sama Tuhan, yuk nempel sama Tuhan. Supaya apa? Cara pandangmu gak kecewa terus. Masalah datang, itu kesempatan kau melihat Tuhan. Kalau ada sakit datang, itu justru kau akan melihat kekuatan Tuhan itu nyata. Di dalam kelemahanku, justru kuasa Tuhan bisa menjadi sempurna. Ya, hari ini kalau engkau kelihatannya gak dianggap, bersyukur. Karena apa? Justru itu membuat kita jadi rendah hati. Karena suatu kali Tuhan akan mempercayakan banyak hal sama hidup kamu. Tangkap hari ini, dekat sama Tuhan membuat cara pandang Tuhan di tempat yang tinggi itu jadi kita miliki. Yang kedua, sampai sini semuanya diberkati teman-teman, Bapak Ibu. Saya nggak tahu ada Bapak Ibu apa nggak, tapi teman-teman Amin. semua, kakak-kakak semua yang diberkati katakan amin gitu dong. Amin. Yes, mantap. Nah, kita juga ngomong Mazmur 25 ayat 14. Ada tempat khusus, there is a private place reserved yang disiapkan untuk kekasihnya Tuhan. Siapa sih kekasihnya Tuhan? Orang yang suka nempel, where they sit near him, yang suka deket sama Tuhan. And apa? Ketika mereka dekat sama Tuhan, mereka itu and receive the revelation secrets of his promises. Mereka menerima rahasia, password demi password, langkah demi langkah, tuntunan demi tuntunan dari janji Tuhan. Tahu nggak, ada orang-orang yang hari ini cuma terima janji Tuhan tapi nggak ngerti gimana ya bisa ngalami janji Tuhan itu dalam hidupnya. Ayo ngaku, berapa banyak yang waktu dengar firman Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, yang percaya katakan amin. Engkau akan diberkati dan jadi berkat, yang percaya katakan amin. Pulang dari gereja habis amin-amin, terus
Aku mulainya dari mana ya? Melangkahnya dari mana ya? Aku harus ngapain dulu ya? Ngerjain apa dulu? Banyak nggak bingung kak gitu? Banyak pulang dari gereja. Tapi Alkitab ngomong, orang yang dekat sama Tuhan akan mendapatkan tuntunannya Tuhan. Hari demi hari. Karena tuntunannya baru setiap hari. Pernah punya nggak namanya kartu ATM atau pernah lihat nggak? Ya, di kartu ATM seringkali kan ada orang yang punya uang yang cukup banyak. Anggap aja di ATM Anda itu tersimpan banyak uang. Tapi percuma kalau isi uangnya sebanyak berapapun juga, Anda nggak pernah tahu pinnya berapa. Betul nggak? Banyak orang seringkali cuma pegang janji Tuhan, tetapi nggak pernah tahu bagaimana bisa ngalami janji Tuhan itu dalam hidupnya. Anda butuh tuntunan Tuhan setiap hari. Dan cuma orang yang dekat sama Tuhan yang akan mendapatkan tuntunannya Tuhan. Rahasia demi rahasianya Tuhan setiap hari. Aku mau tanya deh sama Lea. Kalau kamu punya rahasia, password, PIN ATM kamu, kamu cuma kasih password itu sama siapa, Lea? Hmm, nggak ada. Kalau satu orang aja yang kamu mau kasih tahu, kira-kira yang kamu mau kasih tahu siapa? Eh, Password ATM ya? Ya, Nggak, nggak ada soalnya sendirian. misalnya ada teman deket gitu nggak ada? Yang paling dekat Hmm, sama kamu sekarang siapa? Orang tua, saudara? Orang tua udah nggak ada. Yang paling dekat siapa? Misalnya teman gitu. Aku percaya siapapun dia yang kamu pilih untuk kamu kasih tahu rahasia PIN kamu, kalau kamu mau kasih tahu, pasti orang yang dekat sama kamu. Betul nggak? Ya. Ya, Betul ya? Setuju ya? ya, Orang namanya punya rahasia, apalagi rahasia yang penting, dikasih tahunya sama siapa? Yang dekat. Makanya dekat sama Tuhan supaya Tuhan bisa ngomong rahasia kehidupanmu, rahasia di balik setiap janjinya Tuhan. Amin. Yang kedua, yuk kita belajar. Orang kalau dekat, nempel gitu ya, dia bisa punya sifat atau karakternya Tuhan. Alkitab ngomong Mazmur 135. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Kelihatannya punya mulut, tapi nggak bisa ngomong. Punya mata, nggak bisa lihat. Punya telinga, nggak bisa dengar. Nafas juga tidak ada di dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Artinya dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita nempel, ya kita jadi seperti itu. Gitu loh maksudnya. Ada dua orang berteman. Siapa misalnya Fani berteman sama Lea. Lea ini sukanya bajunya warna apa? Misalnya bunga-bunga. Fani sukanya bajunya apa? Garis-garis. Pernah nggak ketika Fani sama Lea berteman tiap hari, Lea bunga-bunga terus, Fani pakai garis-garis terus. Tiba-tiba Lea yang suka bunga-bunga. Sekarang aku kok lihat Fani pakai baju garis-garis asik juga ya. Ya udah deh aku mau pakai baju yang garis-garis. Fani juga sama. Asik juga ya pakai baju bunga-bunga. Tahu nggak? Pertemanan itu bisa mengubah kesukaan kita, betul nggak? Yang pakai baju warna tertentu bisa berubah. Cara ngomongnya, cara bercandanya, cara mikirnya itu bisa berubah loh. Yang dulu cerewet bisa jadi diem gara-gara punya teman yang pasif. Yang diem bisa jadi cerewetnya minta ampun gara-gara bergaul sama teman yang cerewetnya minta ampun. Betul nggak? Tahu nggak teman kita, orang yang dekat sama kita tuh mempengaruhi kita. Setuju ya? Kalau orang dekat sama Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan itu bisa nempel dalam kehidupan kita. Tangkap ini, tangkap ini. Aku menikah sama istriku 7,5 tahun. Tahun ini tahun ke-8. Awal menikah kaget banget. Karena apa? Dia kalau nonton TV itu sambil nih, mau ngadain sambil pegang remote TV, itu mulutnya dia bisa komat kamit kayak gini. Itu kira-kira kayak gitu. Itu istri saya. Saya kaget. Kamu ngapain sih? Kalau nonton TV, pegang remote sambil komat kamit kayak ngapain aja? Saya kadang suka bercanda dia, kamu kayak baca mantra aja gitu. Dan sekarang tahu nggak? Setelah 8 tahun menikah, hampir 8 tahun menikah, aku tiap kali nonton TV, pegang remote TV, mulutku ikut komat kamit. Itu nggak pernah latihan. Yang kita latihan komat kamit yuk. Yuk, nggak pernah dilatih. Tapi yang terjadi apa? Karakternya dia, mimiknya dia, gerak tubuhnya dia, itu nempel loh sama aku. Pernah nggak nemu orang
yang sudah menikah, kok tambah tua tambah mirip ya? Cara ngomongnya, cara bicaranya, kesukaannya. Lihat, bener nggak? Demikian juga dengan orang yang nempel sama Tuhan. Tambah lama mirip dengan apa Kristus. Tuhan itu siapa sih? Dia Tuhan yang kudus. Orang yang nempel sama Tuhan, kekudusan Tuhan itu nempel dalam kehidupannya. Tiba-tiba gak suka yang berbau dosa. Tiba-tiba tiap kali mau ngelakuin sesuatu yang menyimpang, itu kayak ada alarm yang bicara. Orang yang nempel sama Tuhan karena Tuhan itu kasih, dipenuhi sama kasih Tuhan. Dibenci justru ngampuni. Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Dia murah hati, Dia penuh hikmat, Dia adil, Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, lemah lembut, rendah hati, dan masih banyak sifat Tuhan yang lain. Itu bisa nempel dalam kehidupan kita kalau kita nempel sama Tuhan. Selama kau dekat sama Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan nempel dalam kehidupan kita. Rindu gak sifat Tuhan itu nempel dalam kehidupan kita? Yang rindu katakan amin. Katakan, Tuhan, aku mau dekat sama Tuhan. Ya. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati apa tuh? Keindahan, lihat, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kemuliaan, kekudusan, kebesaran-Mu aku alami Tuhan dalam hidupku karena aku dekat sama Tuhan. Ya. Yang terakhir. Orang kalau dekat sama Tuhan itu mendapatkan fasilitas dan kuasanya Tuhan dalam hidupnya. Yang gak mungkin bisa jadi mungkin, yang terbatas bisa jadi tanpa batas, yang biasa gak bisa jadi luar biasa. Elia itu manusia biasa sama seperti kita, tetapi ketika dia berkata hujan gak turun, dia berkata hujan turun. Wow, itu ada kuasa dalam kehidupan seorang Elia. 1 Korintus 4:20 dikatakan, kerajaan Allah bukan terdiri dari ngomong doang, tetapi dari apa? Kuasa yang mustahil, yang gak masuk akal, yang besar, yang dahsyat. Yohanes 15:5 dan 7, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan engkau di dalamku, apa? Dan aku juga di dalammu. Kalau kamu nempel sama Tuhan, kamu bisa berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan, kamu gak bisa buat apa-apa. Kamu terbatas. Tapi kalau kamu di dalam aku dan firmanku juga tinggal di dalam aku, mintalah yang kamu kehendaki, tiba-tiba perkataanmu jadi penuh dengan kuasa dan kamu akan menerimanya. Ya. Suatu kali ya, saya ini cerita sederhana banget sih. Cerita sederhana beneran. Aku tuh lagi mau pelayanan gitu kan, berapa tahun lalu. Belum ada namanya GoFood, Gojek dan segala macem. Dan lumayan lama sih. Tiba-tiba tuh lagi mau sound check gitu kan, lagi mau sound check tuh nggak tahu kenapa tuh pengen banget makan donat. Mungkin udah lama nggak makan donat ya. Jadi pengen banget makan donat. Ini kan hal sepele banget ya. Tapi udahlah, nggak usah beli donat deh, ribet lah, nggak mungkin lah. Ya udah, akhirnya kita latihan segala macam, selesai. Masuklah ke backstage, tempat dimana kita nunggu sebelum jam pelayanan dimulai. Aku kaget banget dong. Waktu lagi buka pintu, itu namanya donat berbagai macam rasa. Di depan aku persis disediakan, langsung orang ngomong, Pak Frankie makan donatnya, yuk. Aku cuma minta satu rasa, itu disediakan berbagai macam rasa. Hati kecil bicara, Tuhan bekerja. Seriously. Dan aku ngalamin hal kejadian kayak gini nih banyak banget. Suatu kali pergi ke satu tempat, 11 berangkat. Pulang dari tempat itu, dari pantai itu, 10 orang masuk rumah sakit, demam tinggi, dan semuanya ngalamin ini dan itu. Dari 11 yang berangkat, 10 sakit, cuma 1 yang gak ngalamin apa-apa. Siapa? Ya ini orangnya. Karena apa? Waktu aku sampai di pantai itu, aku ambil waktu untuk nempel sama Tuhan, aku nyembah Tuhan.
Aku ngerasa kok ada sesuatu nih bakal terjadi di sini, bukan kemenangan terjadi, tapi di situ masalah terjadi. Alarmnya bunyi kayak aku kok suruh duduk nempel aja sama Tuhan. Aku mulai nyanyi, shout to the Lord, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Ketika aku nyanyi-nyanyi ada ketenangan. Bener, pulang dari situ masalah terjadi. Tapi yang luar biasa, masalah ada, perlindungan Tuhan juga ada. Kita bisa ngalami namanya fasilitas dan kuasa Tuhan karena kita dekat sama Tuhan. Dan saya kasih perumpamaan yang sederhana. Suatu kali saya nggak bisa nonton konser karena apa? Tiketnya udah habis. Dan akhirnya saya telepon satu teman, kebetulan dia adalah promotornya, IO-nya dari acara tersebut, teman baik saya. Saya telepon, bro, aku mau nonton konser, bisa nggak? Kenapa? Kehabisan tiket. Ya, lu ngomong dong dari awal, lu nggak perlu tiket deh. Kenapa? Gue kan bisa kasih lu VIP, all access. Lu sampai ke backstage aja lu bisa, Ki. Nanti kamu bisa dapat VIP seat. Wow. Tahu nggak, semua akses VIP, all access itu bisa dengan mudah aku dapatkan karena apa? Karena aku punya teman dekat yang pegang acara. Kalau kamu dekat sama pencipta langit dan bumi, apa yang bisa kamu alami? Kuasa tanpa batas yang gak masuk akal bisa Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Karena kamu nempel sama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang cuma berkata semuanya jadi. Wah. Yang terakhir, aku mau deket sama Tuhan. Caranya gimana, Kak Frankie? Karena kalau aku deket sama Tuhan, aku dikasih fasilitas dan kuasanya Tuhan. Cara pandang hidupku diubahkan. Apalagi tadi, karakterku yang rusak, karakterku yang hancur, hidupku yang berantakan ditata sama Tuhan. Karena sifatnya Tuhan nempel dalam kehidupanku. Simple. Bagaimana bisa dekat sama Tuhan? Catat ini. Yang pertama, sebelum masuk ke poin yang pertama, 1 Korintus 1 ayat 9. Allah memanggil kamu. Allah panggil kamu. Siapapun Anda. Siapapun Anda. Allah panggil kamu. Kepada apa? Persekutuan, kedekatan, keintiman dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia itu Tuhan yang setia. Tahu gak firman ini artinya apa sih? Tuhan itu yang panggil kamu. Artinya apa? Sebelum kamu rindu dekat sama Dia, Tuhan yang sudah jauh lebih rindu dekat sama kamu. Karena apa? Bapak gak bisa jauh dari anak-anaknya. Dan anak gak bisa jauh dari bapaknya. Sekalipun tadi Lea cerita bahwa orang tua udah gak ada, secara fisik gak ada, tetapi kita semua punya Bapak surgawi yang sama. Amin. Yang tidak pernah meninggalkan kita sampai kepada kekekalan. Orang terdekat kita sekalipun bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan menjamin kita sampai kepada kekekalan. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia bukan manusia, Dia Tuhan yang perkataannya bisa dipegang. Caranya gimana supaya kita bisa dekat sama Tuhan? Pertama, buka hati yuk sama Tuhan. Wahyu 3:20 mengatakan, lihatlah aku berdiri ketok pintu kamu, aku pengen dekat sama kamu. Tetapi kalau ada orang yang dengar panggilanku, ayo bukain pintu dong, maka aku lagi bisa masuk dan aku bisa bersekutu dengan dia dan ia dengan aku. Banyak orang seringkali pintu udah diketok, tapi hati gak pernah terbuka. Hari ini kalau engkau mendengar pencipta langit dan bumi yang terlalu mengasihimu, yang setia, yang baik, yang bisa membuat hidupmu yang tidak baik menjadi baik. Dia Tuhan yang gak pernah meninggalkanmu. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia mau deket sama kamu loh hari ini. Dia udah ketok pintumu. Dia seringkali ngomong berulang-ulang. Banyak orang sekali diketok pintunya. Aku mau deket, jangan jauh-jauh, kamu terbatas. Nah, ini waktunya. Yuk buka hatimu buat Tuhan dan berkata, ku jawab ya. Tuhan, aku mau dekat. Aku mau dekat. Aku mau kembali dengan isi hatimu, dengar suaramu, dengar tentang cerita tentang masa depanku harus kemana. Tuhan, tuntun aku hari-hari ini. Buka hatimu buat Tuhan. Relakanlah hatimu, jangan keraskan lagi. Dia Tuhan yang memeluk. Dia Tuhan yang membebat setiap lukamu. Yang kedua, orang kalau mau dekat harus sering cari Tuhan. Bangun pagi, ambil waktu yuk cari Tuhan. Nanya sama Tuhan, Tuhan, selamat pagi Bapak.
Selamat pagi Bapak. Naikkan syukurmu di pagi hari ketika kau bangun. Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih bisa bangun. Aku masih bisa melihat. Naikkan syukurmu, pakai waktu 5-10 menit untuk nyari dia. Untuk nanya sama dia, Tuhan, sepanjang hari ini aku harus ngapain? Aku punya planning, tetapi biar rancanganmu yang terjadi deh Tuhan. Karena rancanganmu selalu lebih besar daripada rancanganku. Orang namanya mau deket harus suka nyari, betul nggak? Kalau aku memang mau deket sama istriku, aku harus sering nyari istriku. Kalau misalnya Lea mau deket sama Fani, maka Lea harus sering-sering cari Fani. Betul nggak? Kalau nggak pernah nyari, gimana bisa deket? Waktu aku PDKT sama istriku ya, itu jam 7 pagi aku kontak dia, jam 9 aku kontak dia, jam 12 nggak tahan aku pengen telepon dia, jam 4 aku ngajak dia, nanti malam bisa nggak kita pergi makan bareng. Malamnya pulang dari pergi makan bareng, jam 10 sampai jam 3 pagi aku telepon dia lagi. Orang namanya pengen deket harus seringnya nyari. Kalau nggak nyari ya nggak bisa. Sering-sering nanya, kamu sukanya apa sih? Orang yang deket pasti tahu kesukaannya orang yang dia deket, betul nggak? Kalian nggak tahu kan kesukaan makananku apa, nggak tahu karena kalian nggak deket. Tapi kalau istriku kalian tahu, itu kalau tahu makanan kesukaanku dia tahu. Buah paling disukai sama suamiku adalah durian. Makanan kesukaan suamiku adalah ini. Istriku tahu karena dia deket sama aku. Karena apa? Di awalnya apa? Suka nanya. Tanya dong sama Tuhan. Tuhan, yang Tuhan suka apa sih? Yang Tuhan mau apa sih? Aku mau jalan bareng dengan Tuhan dalam segala keadaan. Kita bisa deket kalau kita terus pegang tangan Tuhan. Melewati musim kemarau, melewati musim hujan, di lembah maupun di gunung, dalam kemenangan maupun dalam kesesakan, aku tetap pegang Tuhan. Karena di dalam kesesakan Engkau kekuatanku, karena di dalam kemenangan Engkau petunjuk kepada kemenangan berikutnya, dan kepada siapa aku harus jadi berkat. Wow, wow. Dekat yuk sama Tuhan yuk. Cari, nanya, jalan bareng. Yang berikutnya, kalau kau pengen dekat sama Tuhan, nyanyikanlah lagu yang bisa menguatkan dan bisa mendekatkan Anda, bisa menunjukkan tentang sifatnya Tuhan. Waktu kamu nyanyi lagu kemenangan terjadi di sini, kamu lagi membawa dirimu untuk mendekat dan percaya Tuhan kau yang memberikan kemenangan dalam hidupku. Waktu kau nyanyi, ku nyanyi haleluya, itu membuat kau semakin dekat, melekat dan berharap sama Tuhan. Simple kok dekat sama Tuhan, nyanyikan lagu yang bisa menguatkan, mendekatkan dan menunjukkan pribadinya Tuhan. Ya, berikutnya. Makanya Mazmur 104 ngomong kayak gini, aku mau nyanyi bagi Tuhan selama aku masih hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Itu perkataannya Daud. Berikutnya, kalau mau dekat sama Tuhan, dengarkan kesaksian banyak orang yang ngalamin Tuhan, yang dekat sama Tuhan, yang hidupnya diubahkan sama Tuhan. Karena kesaksian itu membuat kita menjadi lebih mau dekat lagi sama Tuhan. Kalau mereka mendekat dan mereka ngalamin Tuhan, hidup mereka diubahkan, aku juga mau. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Kalau yang lain dekat sama Tuhan dan hidup mereka begitu indah, aku juga mau. Kesaksian orang perlu kita dengarkan semudah kita buka YouTube, ketik kata kesaksian tentang Tuhan, dan Anda bisa mendapatkan banyak sekali kesaksian yang indah, orang-orang yang diubahkan. Simpel ya, aplikatif kan? Berikutnya, orang kalau mau dekat sama Tuhan, terkoneksi dengan komunitas rohani yang membangun. Jangan keluar dari komunitas. Pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sendirian kita terbatas, bersama-sama bersatu kita tanpa batas. Betul gak? Kalau orang mau kuat, mau dekat sama Tuhan, harus punya komunitas yang dekat sama Tuhan. Karena komunitasmu akan menentukan masa depanmu. Show me your friend and I will show you your future. Tunjukkan aku teman-temanmu dan aku akan tunjukkan kamu masa depanmu. Dengan siapa kamu bergaul, itu yang akan membuat masa depanmu jadi seperti itu. Bergaul dengan komunitas yang salah, kamu akan jadi seperti itu. Orang kalau pengen jadi jago main basket, bergaulah dengan orang yang suka main basket. Pengen main basket, bergaulnya sama orang yang suka main karambol. Nggak nyambung. Betul nggak? Komunitas seperti apa yang kau pengen dekati? Itu yang akan menentukan kedekatanmu dengan Tuhan. Oke? Yang terakhir, bagaimana bisa dekat sama Tuhan?
Layani Tuhan yuk, dengan melayani orang-orang. Ya, tahu nggak, tiap kali ketika saya tuh melayani ya, apapun bidang kita, saran saya, tergabunglah dalam komunitas dan mulai lakukan sesuatu yang ada. Melayani itu nggak harus dijadwal loh. Melayani dengan mulai membagi hidupmu sama orang lain, membagikan kesaksianmu sama orang lain, membagikan firman buat orang lain, memperhatikan orang lain. Sadar nggak ketika kita melakukan itu nggak selalu bicara panggung. Kita tuh kayak kesannya dalam tanda kutip kayak dipaksa untuk bertumbuh dan dekat sama Tuhan. Karena melayani itu membagi hidup. Kalau aku nggak deket sama Tuhan, gimana aku bisa membawa orang lain deket sama Tuhan? Betul nggak? Kita kesannya kayak dipaksa. Kita kesannya kayak apa ya? Ada tuntutan. Dan akhirnya membuat kita, oke, kalau aku pengen jadi berkat, aku harus melekat sama Tuhan. Baru aku bisa jadi berkat. Benar nggak? Melayani membuat kita tambah dekat sama Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. 2 Samuel 23 ayat 1. Inilah perkataan Daud yang terakhir di akhir dari hidup seorang Daud. Tutur kata Daud bin Isai. Siapa Daud? Tutur kata orang yang apa? Diangkat tinggi. Hidupnya ngalami promosi Tuhan besar-besaran. Dia diangkat menjadi raja atas Israel yang luar biasa, yang dikagumi. 40 tahun dia memerintah atas Israel. Luar biasa banget. Orang yang diurapi Allah Yakub, dituntun Tuhan, penyertaan Tuhan begitu nyata, kemenangan demi kemenangan dia alami dalam hidupnya. Pemazmur yang disenangi di Israel. Dia suka nyanyi, mengungkapkan tentang pribadi Tuhan, bahkan sampai disukai banyak orang. Ini luar biasa banget. Udah berkenan sama Tuhan, dihormati manusia. Kurang apa coba ini orang? Itulah akhir dari hidup Daud. Mau lihat orang itu gimana ya? Jangan lihat awal-awalnya, tetapi lihat akhir hidupnya seperti apa. Betul nggak? Banyak orang awal-awalnya luar biasa, akhirnya kalah juga. Kalau kita mau lihat belajar dari hidupnya Daud, dia ngalamin loh jatuh bangunnya, tapi akhirnya dia menjadi orang yang seperti ini, diangkat tinggi, diurapi, disenangi orang. Ya, kuncinya apa sih dari hidupnya Daud kok bisa seperti ini? Ini loh kuncinya. Cuma satu yang aku minta sama Tuhan. Cuma itu yang aku mau selama hidupku. Aku cuma mau dekat sama Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Aku beraktivitas, aku kemanapun aku pergi Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selamanya engkau ada di dalam keputusanku, engkau ada di dalam pemikiranku, engkau ada di ketika aku bangun pagi. Engkaulah yang ku cari Tuhan setiap waktu aku mau nempel sama Tuhan. Cuma itu yang ku ingini. Makanya Daud, sekalipun dia mengalami banyak hal, dia menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa banget. Billy Graham, di usia ke-90 dia meninggal tahun 2018. Orang yang pernah berbicara di depan 210 juta jiwa, lebih dari 180 negara. Nggak main-main. Hari-hari ini jarang ada orang seperti Billy Graham. 210 juta orang sudah dimenangkan, dipulihkan dari kehidupannya. Suatu kali dia diwawancara, Billy Graham, kalau kamu mau mengulang sesuatu dalam hidupmu dan kamu mau lakukan itu berulang-ulang kali dalam hidupmu, kira-kira satu hal itu apa sih yang kamu mau lakukan dalam hidupmu? Saya berpikir dia akan menjangkau begitu banyak orang dan dia akan memenangkan gak cuma 200 juta, 400 juta pengen dia menangkan. Namanya laki kan punya ambisi ya, punya keinginan untuk bisa mencapai angka yang besar dalam hidupnya. Tapi saya kaget loh. Pertanyaan tentang apa yang dia mau lakukan, satu hal aja dalam hidupnya. Dia ngejawab dengan sederhana, dan itu yang mengubahkan hidup saya sampai hari ini. Billy Graham ngomong kayak gini, kalau aku cuma mau lakukan satu hal, ini aku mau lakukan. Aku akan kurangin travelingku, jadwal pelayananku. Hah? Pelayananmu tuh berbuah loh, Pastor Billy Graham. Come on, pelayananmu tuh jadi berkat. Kamu mau kurangi jadwalmu, kamu mau kurangi IG live-mu kalau zaman sekarang ya. Kamu mau kurangi pelayananmu. Come on, Billy Graham. Dan tiba-tiba dia menjawab, kalau aku cuma milih satu hal, aku cuma kepengen kunci pintu kamarku, dan aku cuma mau berdoa, dan aku cuma mau nempel sama Tuhan, dan aku cuma berkata, Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Engkaulah yang aku paling kasihi, lebih dari semua jadwal pelayananku, lebih dari semua pencapaianku.
lebih dari semua harta yang berharga yang menurut ukuran manusia, karena Engkaulah harta yang terindah dalam hidupku. You are everything. Engkau segala-galanya, gak ada yang lain, Tuhan. Wow. Ketika saya mendengar kesaksian itu, hatiku hancur. Aku nangis. Karena apa? Selama ini aku cuma sering ngomong tentang Tuhan, tetapi jarang ngomong sama Tuhan. Seringkali aku cuma sering pelayanan, tetapi aku gak punya keintiman sama Tuhan. Pelayanannya hebat, tetapi keintimannya kering. Yang Tuhan cari itu bukan orang yang jago bikin mujizat, bukan jago melakukan hal yang hebat. Yang Tuhan cari adalah orang yang mengenal Dia, yang mendekat sama Dia. Yang terutama di dalam hidup ini itu nempel sama Tuhan. Henokh gak bikin mujizat yang besar. Anda gak pernah mendengar cerita tentang Henokh. Henokh membelah laut merah, gak pernah. Henokh yang membangkitkan orang mati, gak pernah. Yang Anda cuma dengar dari seorang Henokh, orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan dan selesai. Dan itulah yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Hidup jangan kehilangan prioritas ya. Karena dalam kehidupan ini kalau salah urutan bisa bubar semuanya. Suatu kali istri saya bikin apa? Bikin kue. Saya tanya sama dia, yang kalau bikin kue itu kan ada urutan. Kalau urutannya dibolak-balik, kuenya jadi apa enggak? Misalnya telur harusnya masuk urutan kedua, kamu ganti jadi urutan pertama. Dibolak-balik, jadi apa enggak yang? Ya jadinya bantat yang kuenya, enggak enak kuenya. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat loh. Itu seperti hidupmu Ki. Kenapa Tuhan? Kalau kamu salah prioritas, makanya hidupmu jadi bantat, enggak mengembang, enggak bisa jadi berkat, enggak bersinar, enggak bisa jadi garam. Tawar hidupmu. Oh, orang kalau prioritasnya salah, Tuhan gak di tempat yang terutama, gak nempel, gak deket sama Tuhan, makanya keputusannya ngaco dalam hidup ini. Kedekatan sama Tuhan membuat cara pandang kita diperbaharui, membuat sifatnya Tuhan nempel dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, membuat kuasa Tuhan, fasilitas dari Tuhan, itu bisa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bagaimana dekat sama Tuhan? Simple, buka hati. Sering nanya, cari Tuhan, berjalan bareng sama Tuhan dalam segala keadaan. Nyanyikan yuk lagu yang bisa menguatkan dan mendekatkan kita sama Tuhan. Dengarkan kesaksian banyak orang hari-hari ini. Cari di YouTube dong. Terkoneksilah dengan komunitas yang membangun. Layani Tuhan, layani orang-orang. Ketika engkau melayani, akan membawa setiap kita dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari ini ada beberapa yang saya ngerasa yang nonton ini, siapapun Anda, kau lagi gak tenang. Ada begitu ketakutan, kekhawatiran begitu kuat ada di hidupmu. Rasanya takut karena selama ini kau lihat selalu apa latar belakangmu dan apa yang ada di tanganmu. Ketika kau nempel sama Tuhan, cara pandangmu diubahkan. Bukan lagi lihat masalah, tetapi kau lihat Allahmu besar, Allahmu memampukan, Allahmu menguatkan, Allahmu memulihkan. Cara pandangmu dari kekhawatiran jadi punya pengharapan yang baru. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari ini ada orang-orang hidupmu sudah hancur berantakan. Yes, I know. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, ketika kau dekat sama Tuhan, hidupmu diperbaharui. Karena apa? Sifatnya Tuhan nempel dalam hidupmu. Yang gampang emosi, Tuhan akan tenangkan karena Dia sumber damai sejahtera. Yang hari ini susah mengampuni, santai, kedekatanmu dengan Tuhan akan membuat engkau penuh dengan kasih dan kau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jangan takut. Aku ngerasa kok hidupku terbatas ya. Yes, Tuhan sedang panggil, ketok pintumu. Buka hati. Karena apa? Orang yang dekat sama Tuhan akan terima fasilitas dan kuasanya Tuhan diungkapkan terjadi dalam kehidupannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, siapapun kami, Engkau kenal kami karena Engkau yang menciptakan kami. Dan Engkau bukan cuma sekedar Tuhan yang menciptakan kami, tetapi pencipta kami selalu rindu yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan kami.
Engkau memanggil dirimu Bapa karena engkau gak mau jauh dari anak-anakmu. Tuhan, peluk setiap hati hari ini. Ubah cara pandang mereka. Bahwa mereka kembali dekat sama engkau. Biarlah mereka membuka hati, gak mengeraskan hati lagi. Supaya apa? Supaya cara pandang mereka diperbaharui. Supaya apa? Supaya mereka bisa ngalamin kasih-Mu, kekudusan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kerendahan hati yang Kau punya terjadi dalam hidup mereka. Mereka bisa mengalami fasilitas dan kuasa dari kerajaan surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Nyatakan Tuhan. Mari nyatakan Tuhan saat ini. Jamah setiap hati. Ampuni kalau hati kami seringkali keras. Tapi mulai malam hari ini kami mau mendekat. Kami mau cari Tuhan. Kami mau buka hati buat Tuhan. Kami mau nanya sama Tuhan. Kami mau jalan bareng dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan hari ini nyata. Aku minta Tuhan biar mulai hari ini mulut kami pakai bukan untuk ngomel lagi, tapi mulut kami pakai untuk kami meninggikan nama Tuhan, menyanyi bagi Tuhan. Itu yang membuat kami menjadi dekat. Hari ini berikan kami hati yang melayani, karena di dalam pelayanan itu keintiman tambah kuat dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, sisa nafas kami pakailah semuanya menjadi waktu yang intim selalu dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau kenal kami, jangan kenal pencapaian kami, jangan kenal kehebatan kami, tetapi kenallah kami sebagai pribadi yang selalu nempel sama Tuhan di dalam kesesakan maupun di dalam kemenangan. Pakai kami Tuhan bagi generasi ini, buat sekeliling kami. Dunia biar kenal Kristus melalui setiap kami. Terima kasih Bapa. Namamu Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kita bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.